Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insyaallah senantiasa dalam keadaan baik, sehat, kuat, sehingga siap untuk menerima dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, adapun perkenalkan, nama Bapak Salman Al-Farisi dan insyaallah guru kalian dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa itu sejarah? Apa itu kebudayaan dan Islam? Ya, tentu di sini kita akan mempelajari bagaimana masa lalu perjuangan dari para sahabat Rasulullah, kemudian bagaimana pemimpin atau orang yang mulia yaitu Rasulullah SAW, dan tentu yang insya Allah kita akan mempelajari di tahap awal ini di kelas 3, yaitu seputar bagaimana kondisi Arab Saudi pada saat itu atau Jazirah Arab. Oleh karenanya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paketnya. Di sini di dalam daftar isi ada beberapa bab yang akan kita bahas nantinya. Di sini ada 8 bab. Namun ya 5 bab kita selesaikan sebelum sebelum semester 1. Jadi ada 5 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemudian di sini keadaan alam masyarakat Arab, karakter dari masyarakat Arab, adat budaya dari bangsa atau masyarakat Arab. Insya Allah kita akan fokus di bagian yang pertama. Silakan dibuka bukunya. Oke, di sini tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Di situ terdapat gambar di mana kita diperintahkan untuk melihat keadaan alam dari negeri Arab. Ya, cukup tandus ya. Jadi di situ karena sebagian besar merupakan padang pasir yang jika kita lihat cukup panas. Gitu. Ya, di sana cukup gersang karena sebagian besarnya itu adalah pasir. Ya, tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Nah, kurang lebih seperti inilah kondisi di Jazirah Arab pada saat itu. Namun untuk sekarang sudah sangat berbeda. Ya, untuk saat ini sudah banyak rumah-rumah, sudah banyak tumbuhan-tumbuhan, bahkan air itu sangat banyak. Salah satu air yang tidak akan ada habis-habisnya yaitu air Zam-Zam itu berada di Jazirah Arab. Sehingga alhamdulillah pada saat ini kondisi dari negeri Arab sudah sangat berbeda. Sudah sangat maju, sudah sangat modern. Seperti itu. Baik, di bagian atau di halaman kedua, tentu sebelum kita mempelajari tentang kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu, ada beberapa hal yang mesti disampaikan, yaitu seputar kondisi dari negara Arab pada saat itu, adapun letak geografis atau peta. Ya. Di sini keadaan alam masyarakat Arab. Secara bahasa, Jazirah Arab yaitu terbagi menjadi 2 kata ya. Yang pertama jazirah yang artinya pulau, dan yang kedua yaitu Arab yang bermakna padang pasir atau gurun. Sehingga kalau digabungkan, ya, maka artinya adalah sebuah pulau atau semenanjung yang dipenuhi dengan padang pasir, ya, atau gurun yang gersang. Nah, adapun secara letaknya atau geografis, di mana Pak? Ya, Bapak akan tampilkan petanya. Oke, nah, ini kurang lebih untuk letak atau secara geografis, ya, yaitu bentuknya memanjang. Teman-teman bisa lihat di sini memanjang ya, yang mana di situ di sisi barat merupakan perbatasan dengan Laut Merah. Ya, di sini nih sisi baratnya. Jadi perbatasan dengan Laut Merah. Kemudian di sisi timur berbatasan dengan Teluk Arab.
yang dahulu disebut dengan Teluk Persia. Yang mana Pak? Yang ini. Oke, bagian atas. Adapun di sisi selatan, ya, Jazirah Arab berbatasan dengan Laut Arab. Ya, jadi berbatasan dengan Laut Arab di bagian bawah. Di mana laut ini adalah perpanjangan dari Laut India. Ya, jadi di bagian bawah itu merupakan Laut Arab. Ya, lalu pada sisi utara berbatasan dengan Gurun Syam yang kini dikenal dengan Syria. Yang mana Pak? Ini yang bagian atas. Teman-teman bisa lihat. Syria atau Damaskus di bagian atas. Oke, Bapak tandakan. Jadi ini sisi yang pertama, sisi kedua, yang bawah sisi ketiga, Laut Arab, dan yang atas sisi keempat. Demikian. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kemudian. Adapun bagaimana kehidupan sosial masyarakat Arab pada saat itu? Ya, pada saat itu hampir rata-rata kebiasaan dari masyarakat Arab itu mereka suka berpindah-pindah. Maksudnya apa? Pindah rumah? Bukan. Maksudnya berpindah-pindah ini dengan tujuan mengembara. Ya, dengan tujuan berdagang. Karena ketika itu, bahkan hingga saat ini, itu masyarakat Arab, ya, itu hampir sebagian besar mereka mengembara, yaitu berdagang, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu dari segi kehidupan penduduk masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Dan mereka senantiasa membentuk sebuah kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah atau suku. Apa itu kabilah atau suku? Ya, biasanya kabilah suku itu mereka terbentuk dari sebuah keluarga, ya, kelompok keluarga. Jadi keluarga, satu keluarga. Contoh, kalian, ada ibu kalian, ada ayah kalian, ada kakak atau adik kalian. Itu satu keluarga. Tapi ini keluarganya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Ya, sehingga mereka membuat sebuah kelompok keluarga. Maka ini yang disebut dengan kabilah. Inilah yang disebut dengan suku. Ya, teman-teman bisa cek di bagian ini, di halaman kedua. Ya, bisa dibaca kembali. Jadi, ada mereka yang, ada yang karena memang berdasarkan perkawinan, ya, menikah antara satu dengan yang lain. Ada juga yang berdasarkan dengan nasab atau hubungan darah, ya, keturunan, anak, cucu, cicit. Ada juga yang sebagai sumpah setia. Saya bukan contoh, tidak ada nasab, kemudian tidak ada ikatan perkawinan, tapi saya memiliki sumpah setia untuk bergabung di keluarga tersebut. Ya, maka ini juga termasuk ke dalam kabilah tersebut. Ya. Adapun secara garis besar, ya, masyarakat Arab pada saat itu, terbagi menjadi dua macam. Ya, di sini terbagi menjadi dua macam. Maksudnya apa? Yang pertama, masyarakat ada yang hidupnya di kota, yang disebut dengan penduduk kota, namun ada juga yang disebut dengan penduduk desa. Maksudnya apa? Yang disebut dengan penduduk kota, biasanya mereka ini bekerja sebagai pedagang. Yang tadi Bapak sampaikan, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik, dengan dua kota tujuan, yaitu Mekah maupun Madinah. Ya, mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berjualan, biasanya. Ya, untuk berdagang. Nah, adapun yang kedua yaitu penduduk desa, yang mana pada saat itu mereka disebut dengan suku Badui. Ya. Dan mereka itu hampir sebagian besar yang mereka kerjakan itu profesinya atau pekerjaannya itu sebagai petani, peternak maupun pengembala. Ya, petani, peternak maupun pengembala. Ya, bisa kita perhatikan di Indonesia juga. Ya, hampir orang-orang desa pada saat mungkin hingga saat ini, ya, penduduk desa masih banyak dari mereka yang sebagai petani juga, kemudian sebagai peternak maupun pengembala. Namun sudah tidak banyak, ya, karena sekarang sudah tercampur, ya. Bahkan orang-orang desa banyak yang bekerja di kantoran, bahkan sebaliknya. Banyak juga orang-orang kota yang ada di Jakarta ini malah berpindah ke tempat-tempat desa untuk menjadi seorang petani, peternak maupun pengembala. Oke, baik. Adapun di sini, ya, setelah membaca materi di atas, jelaskan menurut pendapatmu apa yang membedakan keadaan alam yang ada di Arab dan di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini
silakan memperhatikan bagaimana kondisi alam kita, khususnya di Indonesia. Apakah sama dengan kondisi di masyarakat Arab atau di negara Arab pada saat sekarang? Ya, kalau di sini diminta menurut pendapat teman-teman saja. Ya, kira-kira apa yang membedakan keadaan alam di Arab maupun di Indonesia? Bisa dikerjakan satu atau dua, dan diharapkan nanti setelah itu teman-teman bisa diinformasikan atau dilaporkan ke Bapak melalui jaringan pribadi. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, ini dikerjakan pelan-pelan. Langsung di buku paket sangat lebih baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.